Wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Togi Wijaya Channel, channelnya bisnismen, channelnya para penjahit, dan channelnya Anda semua ya. Saya doakan semoga Anda semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih tentang koin Pi Network yang sekarang memang semakin rame ya dibicarakan, baik di Facebook, Twitter ya, WA, Telegram, semuanya membicarakan soal Pi Network ya. Nah, dalam kesempatan kali ini maksud saya ingin menghimbau pada para sahabat saya, terutama para pionir Pi Network ya, untuk tetap semangat, jangan kendor ya, gas terus, jangan lupa klik petirnya ya. Karena apa? Karena mudah-mudahan koin Pi ini akan menjadikan sesuatu yang bisa merubah kehidupan kita di masa depan ya. Dan tentunya ini bukan proyek yang singkat, akan tapi ini sebuah proyek jangka panjang. Sekali lagi, ini adalah proyek jangka panjang, sehingga langkah-langkahnya dari 2019 sampai sekarang terus langkah demi langkah, dan saat ini memang masih mainnet tertutup, dan mudah-mudahan ketika nanti semuanya sudah siap akan mainnet terbuka. Dan apabila sudah mainnet terbuka, kita semuanya sudah bisa menikmati. Nah, akan tetapi yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini tentang berbagai perdebatan ya, berbagai perdebatan di medsos tentang seputar harga Pi ya. Banyak dari teman-teman kita yang memprediksi bahwa harga Pi itu rendah ya, harga Pi itu rendah ya. Ini karena mungkin dia biasa main atau biasa sudah terjun di dunia koin-koin micin ya, koin-koin Masako yang terkenal ya, koin-koin yang harga di bawah Rp1 dan sebagainya. Kenapa? Karena memang begini, kalau koin ya, koin atau cryptocurrency sebagai komoditas itu bisa saja dihitung dari market capitalization ya, atau yang terkenal dengan market cap. Nah, market cap itu harga koin itu dari awal sudah dihitung berapa jumlah koinnya ya, suplai koinnya berapa, kemudian ada pump, ada dam ya, kemudian naik turunnya itu bisa ditentukan oleh supply and demand ya. Bahkan seorang investor di sini ketika mau membeli koin itu menghitung berapa jumlah koin total semuanya yang beredar, berapa semuanya, sehingga bisa diprediksi mungkin dari harga yang sangat rendah, naik, bahkan kadang-kadang turun lagi, naik lagi, turun lagi, bahkan ada yang puncak turun lagi, terus bisa jadi kapan-kapan tidak ada harganya ya. Itu banyak koin-koin yang seperti itu. Itu apabila perhitungan atau cara pandang kita terhadap koin itu seperti itu, yaitu sebagai komoditi, atau bisa juga saham juga seperti itu ya. Akan tetapi kalau Pi coin itu beda ya. Pi coin itu beda. Pi coin itu dari awal itu kalau saya baca di white paper, ini memang diciptakan sebagai uang digital ya, uang digital, sehingga nilainya itu tidak ada hubungannya dengan supply and demand ya. Tidak ada hubungannya dengan supply and demand. Ini sih pendapat saya ya. Anda boleh berbeda, bahkan Anda juga boleh mengkritik pendapat saya. Jadi ini ditentukan oleh ekosistem ya, oleh ekosistem. Coba mana ada sih misalnya koin-koin yang lain sebelum
listing itu sudah diciptakan ekosistemnya, P-Network sudah diciptakan ekosistemnya, ya. Dan sehingga kita sebenarnya para pionir ini itu harus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem. Bahkan kalau bisa semua pionir itu jadi vendor, ya, sehingga terjadi pertukaran barang antara pionir yang satu dengan pionir yang lain, ya, saling membutuhkan gitu ya. Itu yang akan membentuk harga, ya, sehingga ketika nanti harga terus bergulir dan saya menurut prediksi saya bahwa yang namanya koin P nanti itu nilainya itu ketika sudah mainnet terbuka itu naik turunnya itu tidak akan begitu drastis seperti koin-koin yang lain, ya, karena ini saya sekali lagi ini adalah uang digital. Apabila nanti uang digital ini dan perlu diketahui bahwa saat ini uang digital ini ditambang oleh hampir seluruh negara di dunia ini, ya, sudah hampir seluruh negara di dunia ini. Hampir seluruh negara, ya, warganya itu sudah ada yang menambang, ya, karena bisa jadi suatu saat nanti koin P ini sebagai alat tukar internasional global, ya, sehingga bisa jadi nanti bisa jadi devisa ini bisa jadi devisa negara. Nah, ketika sudah mapan dan sebagainya, bukan tidak mungkin itu pemerintah pun membutuhkan koin P. Nah, kalau pemerintah sudah membutuhkan koin P, tentunya pemerintah harus beli dong, kan, karena saat ini pemerintah nggak nambang, ya kan. Nah, belinya ke siapa? Ya, belinya ke para pionir, ya, belinya pada kita ini yang nambang, ya. Karena apa? Karena bisa jadi misalnya ketika nanti koin P sudah dijadikan sebagai alat bayar internasional, alat bayar global yang saat ini mungkin masih lebih dikuasai oleh US dollar, ya, sehingga kita mungkin cadangan devisanya harus berbentuk dalam US dollar, ya. Tapi nanti suatu saat, dan saya kok yakin ya suatu saat nanti bisa jadi koin P ini sebagai alat bayar internasional, dimana ketika kita misalnya nih Indonesia mau beli pesawat tempur dari Amerika hanya terima pakai P gitu, ya. Bisa jadi misalnya kita mau beli impor baju dari Itali, ya, Prancis, ya, Paris, ya, kita belinya harus pakai P gitu. Jadi ini menjadi transaksi antar negara, ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan para sahabat saya tetap optimis bahwa koin P ini akan punya masa depan, ya. Soal perbedaan harga, yang satu pegang ini, yang satu pegang ini sudah biasa. Jangan saling menghujat. Saya harap teman-teman semuanya tetap terus berjuang sampai tuntas, sampai koin P benar-benar ada harganya dan bisa menjadi sesuatu yang merubah hidup kita. Perjuangan belum berakhir, lanjutkan. Oke, itu saja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.